Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa belajar terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Aji. Ya, Aji. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita. Amin. Baiklah, gimana kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini hadir semua kan? Jadi Ya. Nah, pembelajaran hari ini kita masih membahas seperti minggu lalu, yaitu mengenai teks eksplanasi. Masih pada ingat kan mengenai teks eksplanasi? masih Eksplanasi. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas struktur dan kaidah teks eksplanasi dan kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang udah baca bukunya? Ada berapa struktur teks eksplanasi? Bisa dilihat di Dwi, ada berapa struktur teks eksplanasi? Ada 3. Ya, struktur teks eksplanasi itu ada 3. Apa aja, Ji? Tolong sebutkan. identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Ya, nah, identifikasi fenomena ini mencangkup latar belakang kejadian. Ayo Dwi diperhatikan. Jadi, latar belakang kejadian itu merupakan latar suatu permasalahan. Nah, kita mengingat pelajaran minggu lalu, contoh teks eksplanasi itu seperti teks kemiskinan, itu teks eksplanasi, pengangguran, seperti itu. Struktur teks eksplanasi yang kedua ada proses kejadian. Proses kejadian terdiri dari 2. Sebutkan apa aja, Aji. Itu kronologis dan penyebab. Nah, kronologis itu rangkaian peristiwa dan sebabnya. Sebabnya apa terjadi, misalnya terjadi kemiskinan dan terjadi pengangguran. Untuk struktur yang ketiga itu ada ulasan. Ulasan itu biasanya berisi tentang komentar maupun konsekuensi dari permasalahan. Jadi, struktur teks eksplanasi ada 3, apa saja? Diulang. Identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Baik. Tadi kan kita sudah belajar mengenai struktur teks eksplanasi. Iya, Bu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kebahasaan teks eksplanasi. Di sini kita akan membahas kebahasaan teks eksplanasi itu membahas mengenai konjungsi. Konjungsi ada yang tahu? Konjungsi itu kata hubung. Jadi konjungsi di sini kita bagi menjadi 2, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Coba Aji sebutkan konjungsi kausalitas itu contohnya seperti apa? Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Ya, itu contoh dari konjungsi kausalitas. Coba Dwi, berikan contoh yang termasuk konjungsi kronologis. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, jadi contoh dari konjungsi kausalitas itu seperti antara lain, sebab, karena, oleh sebab itu. Sedangkan kalau konjungsi kronologis itu contohnya hubungan waktu seperti kemudian, lalu, seperti itu, dan pada akhirnya. Sekarang Ibu mempunyai teks eksplanasi, kemudian ntar kalian analisis struktur dan kebahasannya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca, kemudian kita bahas bersama-sama mengenai struktur dan kebahasaannya. Sudah dibaca? Sudah. Ya. Siapa yang mau menjawab mengenai struktur yang pertama, yaitu identifikasi fenomena? Ya, Dwi. Identifikasi fenomena yaitu ada di paragraf 1 dan 2 yang berisi keadaan pengangguran di Indonesia. Ya. Jadi struktur teks eksplanasi yang berjudul pengangguran, identifikasi fenomenanya terdapat pada paragraf 1 dan paragraf 2.
paragraf 3, 4, dan 5. Ya, benar sekali. Jadi, proses kejadiannya terdapat pada paragraf 3, 4, dan 5. Nah, isinya apa itu? Penyebab pengangguran. Ya, jadi proses kejadiannya itu faktor-faktor atau penyebab dari pengangguran. Kemudian struktur yang ketiga ada ulasan. Ulasannya pada paragraf 6. Ya, paragraf 6. Mengapa disebut dengan ulasan pada paragraf ke-6? Karena cara mengatasi pengangguran dengan memperbaiki kondisi lapangan kerja. Ya, benar sekali. Jadi sekarang kalian udah bisa kan untuk menyelesaikan masalah mengenai struktur teks eksplanasi. Nah, untuk selanjutnya kita membahas mengenai kebahasaan. Coba kalian amati lagi, kan kebahasaan teks eksplanasi ada dua, yaitu apa? Konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, berarti kalian identifikasi yang termasuk konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Aji, ada berapa kebahasaan teks eksplanasi? Ada 2, Sebutkan. konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Ya, benar sekali. Coba kalian identifikasi teks pengangguran tersebut. Ada nggak konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologisnya? Ada. Konjungsi kausalitasnya Contohnya apa? sehingga oleh karena itu. Coba bacakan teks yang ada kata sehingganya. Formal sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Ya, sekarang konjungsi kronologis. Konjungsi Aji? kronologis selain itu. Ya, jadi sekarang kalian udah bisa mengidentifikasikan antara konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Bisa kita simpulkan tadi struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Sedangkan kebahasaan teks eksplanasi dibagi menjadi 2 konjungsi atau kata hubung, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Ya, kurang dan lebih